Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Berat. Sekarang ini perjuangan polemikus muslim berat, kata Ustadz Menahem Alia. Jadi menurut dia, kenapa berat? Karena orang Kristen sekarang itu sudah nggak bodoh-bodoh lagi seperti dulu. Sudah mengerti kitabnya dalam berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa asli gitu ya. Jadi sulit untuk membohongi orang Kristen sekarang ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video putus asa berikut ini. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Bahkan mereka kalau menggunakan hadis bukan terjemahan, langsung kitab Sahih Bukhari, bahasa Arabnya. Di era kemajuan teknologi dan kemajuan internet saat ini, memang mempermudah setiap orang untuk mengakses sumber atau informasi dari manapun gitu ya. Buku misalnya, yang tidak punya uang gitu ya, tinggal cari jaringan wifi, kemudian download buku-buku itu dalam bentuk PDF, bisa diakses, di-download gitu ya. Jadi sekarang banyak orang yang sudah mengkoleksi buku dalam bentuk e-book, tidak lagi dalam bentuk fisik seperti ini. Tapi saya pribadi lebih suka buku yang fisik seperti ini ya. Jadi saya kalau ada berkat itu selalu menyempatkan untuk beli buku, baik buku-buku Kristen maupun buku-buku Islam. Ya makanya Bapak Ibu melihat ada banyak buku-buku saya mengenai Islam maupun Kristen. Dan keterbukaan internet itu memudahkan banyak orang untuk belajar, terlebih orang Kristen. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali tadi itu ya, bahwa orang-orang Kristen sekarang itu sudah mengerti bahasa Alkitabnya sendiri dalam berbagai versi gitu ya, baik dalam bahasa Indonesia, kemudian bahkan dalam bahasa Arab pun orang-orang Kristen itu sudah mengerti gitu ya, dan juga bahasa aslinya. Ini juga tidak lepas dari peran para preman rohani. Maksud saya bukan preman rohani, para apologet. Jadi apologet yang benar, yang selalu mengajar by data, menggunakan data yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu membuat pengetahuan seseorang, orang Kristen itu bertambah gitu ya, tentang imannya dan juga mengenai agama orang lain. Dulu mungkin dia bingung, loh kok ini Alkitab seperti ini? Bagaimana maksudnya? Nah, sekarang tinggal tonton aja tuh channel-channel para apologet. Nanti Bapak Ibu semuanya akan memahami artinya. Oh, ternyata maksudnya seperti ini. Jadi sudah tidak bingung lagi dan tidak salah paham lagi. Dan kemudian para apologet ini selalu menyuguhkan data-data yang valid, kemudian pengajaran-pengajaran yang benar mengenai iman Kristen dari sumber-sumber yang benar, tidak modal asumsi, tidak modal bacot, tidak hanya modal Google kosong. Nah, jangan belajar melalui Google kosong, karena Google kosong itu ada banyak sumber yang tidak valid, kata Ustadz Kainama, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena di dalam Google itu banyak orang bisa masukkan artikel apapun di situ,
ya mungkin sekedar menulis atau bahkan itu dengan tujuan menyesatkan sekalipun gitu ya. Jangan belajar dari Google. Boleh sih dari Google, tapi ya lihat dulu penulisnya, lihat dulu referensi yang dipakai untuk menulis artikel itu betul atau enggak gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya lebih suka membaca buku-buku seperti ini ya, yang dalam bentuk fisik. Kalau Bapak Ibu punya uang, ya kurangi untuk jalan-jalannya, kurangi untuk makan-makannya, beli buku gitu ya, seperti yang saya lakukan tadi itu. Nah, jadi apa yang kami lakukan para apologet dan Bapak Ibu sedang lakukan saat ini itu membuat para polemikus itu sekarang kerjanya lebih keras lagi gitu ya. Mereka sedang kebingungan bagaimana caranya menghadapi orang Kristen dengan fitnahan-fitnahan seperti apa lagi nih yang harus saya lakukan. Nah, dalam pikiran mereka. Karena orang Kristen sekarang sudah pintar-pintar, tidak bodoh-bodoh lagi. Ya, jangan-jangan ini mereka sebentar lagi menyerah ya. Dan kalau jalan satu-satunya sudah tidak bisa menyerang, ya melaporkan gitu ya. Ya mengintimidasi. Ya, saya sendiri sih sudah pernah tidak melakukan itu ya. Mendapatkan itu. Jadi kita belajar bersama-sama. Saya berkomitmen untuk terus mengajar apologetika, meskipun beberapa waktu yang lalu saya sempat berpikir untuk mengakhiri channel Didit Yuli ini ya, karena saya melihat peminatnya itu sudah mulai berkurang, penontonnya sedikit, dan banyak bermunculan apologet-apologet baru. Nah, ketika saya sharing dengan teman-teman, saya mau akhiri nih, saya sudah tidak mau melakukan ini lagi. Karena pengajaran ini sedikit peminatnya gitu ya, sedikit yang nonton gitu ya. Terus ada teman-teman yang menguatkan saya, termasuk Mas Gracia. Jangan gitu ya. 1.000, 2.000 orang yang nonton itu banyak, bukan sedikit katanya. Jadi saya akhirnya disemangati lagi untuk terus membuat konten-konten seperti ini yang berbobot, yang mendidik, yang mengajar orang Kristen tentang imannya dan juga pengetahuan mengenai agama lain supaya mengetahui perbandingannya. Dan Bapak Ibu tidak menjadi mualaf karena kebingungan iman Bapak Ibu sendiri. Semoga ini memberkati kita dan terus menyemangati kita karena ternyata kita pintar-pintar sekarang. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.